Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan penjelasan tentang perusahaan listrik negara untuk memenuhi tugas akhir sistem pengendalian manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Rahmawati Oktaviani MM. Sejarah perusahaan berawal di akhir abad ke-19. Sektor ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan seiring dengan dibangunnya beberapa pabrik gula dan perusahaan pabrik teh asal Belanda yang membangun pembangkit listrik untuk kebutuhan mereka sendiri. Presiden Insinyur Soekarno mendirikan Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari tahun 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN atau Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas yang kemudian dibubarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1965. Pada saat yang sama, dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara atau PGN sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18, status Perusahaan Listrik Negara atau PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan atau persero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dengan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Ada misi yang pertama ada menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Pada materi selanjutnya yaitu penganggaran dan keuangan perusahaan. PLN berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif. Pada 31 Desember 2022, PLN membukukan aset sejumlah 1.638,14 triliun atau memenuhi sebesar 95,25% terhadap target RKAP 2022. Seiring hal itu, PLN membukukan liabilitas sejumlah 646,69 triliun atau 92,63% dari target RKAP 2022 serta membukukan ekuitas sejumlah 991,45 triliun atau memenuhi sebesar 97,04% terhadap target RKAP 2022. Dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatan usaha pada tahun 2022 PLN meningkat 20,21%, yaitu sebesar 441,13 triliun. Perolehan tersebut sekaligus memperlihatkan pemenuhan terhadap target RKAP 2022 dengan persentase 106,37%. Kontribusi paling dominan atas perolehan tersebut berasal dari penjualan tenaga listrik yang terrealisasi sejumlah 311,6 triliun atau memenuhi target dengan persentase 105,22%. Selain itu, pendapatan kompensasi mencatatkan porsi yang cukup besar terhadap pendapatan usaha di tahun 2022 dengan realisasi sejumlah 63,65 triliun atau setara
128,15% terhadap target RKAP 2022 seiring dengan peningkatan konsumsi listrik masyarakat. Selain itu, pada tahun 2022, PLN juga telah merelasikan beban usaha sebesar 386,19 triliun, yaitu dengan persentase 101,03% terhadap target RKAP 2022. Realisasi beban usaha tersebut secara dominan dikontribusikan oleh biaya bahan bakar dan minyak pelumas sebesar 151,38 triliun, diikuti biaya pembelian tenaga listrik sebesar 130,23 triliun dengan capaian persentase 114,78% dan 92,80% terhadap target RKAP 2022. Sejumlah hal yang berkontribusi terhadap realisasi beban usaha tersebut meliputi peningkatan biaya pembelian batu bara sejumlah 63,6 atau 23,76% di atas target RKAP, serta peningkatan biaya BBM sejumlah 39,33 triliun atau lebih besar 39,51% di atas target RKAP. Dengan perolehan pendapatan dan beban usaha tersebut, PLN membukukan peningkatan laba usaha sebesar 25,27% menjadi sejumlah 54,94 triliun untuk tahun 2022 atau 69,13% di atas target RKAP 2022. Adapun laba bersih perseroan tercatat 14,41 triliun atau naik 9,42% dibandingkan laba bersih tahun 2021 yang sebesar 13,17 triliun mencapai 224,11% di atas target laba bersih RKAP 2022 yang sebesar 6,43 triliun. Yang selanjutnya yaitu perencanaan strategis dan operasional perusahaan. Tujuan strategis yang pertama yaitu green, dengan tujuan untuk memimpin transaksi di energi Indonesia melalui peningkatan energi baru dan terbarukan secara pesat dan efisien. Yang kedua yaitu inovatif, yang akan menstimulasi pertumbuhan melalui model bisnis dan layanan yang inovatif. Yang ketiga yaitu customer focus, yang bertujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui kualitas dan layanan kelas dunia. Yang keempat yaitu lean, yang bertujuan menyediakan tenaga listrik yang lean, andal dan berbiaya termurah untuk pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pencapaian perencanaan operasional. Dalam pencapaian perencanaan operasional, yang pertama yaitu kapasitas terpasang. Pada akhir Desember 2022, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit PLN Holding dan anak perusahaan mencapai 44.939,88 MW dengan 69,71% berada di Pulau Jawa. Jenis pembangkit yang dominan meliputi PLTU. Yang kedua yaitu beban puncak. Pada tahun 2022 mencapai 41.800,90 MW, mengalami penurunan sebesar 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Beban puncak sistem interkoneksi antara Pulau Jawa dan Pulau Bali juga mengalami penurunan sebesar 6,28%. Yang ketiga yaitu produksi tenaga listrik. Selama tahun 2022, jumlah energi listrik produksi sendiri dan sewa sebesar 183.819,03 GWh. Dari jumlah tersebut, 69,72% diproduksi oleh PLN Holding dan 30,28% diproduksi oleh anak perusahaan seperti PT Indonesia Power dan PT PJB. Keempat yaitu transmisi dan distribusi. Pada akhir tahun 2022, total panjang jaringan transmisi mencapai 68.205,81 km dan total panjang jaringan distribusi sepanjang 1.033.662,9 km. Kapasitas terpasang tropo gardu induk juga meningkat sebesar 3,46% dari tahun sebelumnya. Dari selanjutnya yaitu pengawasan.
implementasi strategi perusahaan. Sebagai bagian dari penerapan GCI, praktik pengawasan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme checks and balance dengan lingkup penerapan mencakup penyusunan dan penerapan rencana kerja tahunan hingga kepatuhan terhadap anggaran dasar, keputusan RPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tahun 2022, pengawasan terhadap implementasi strategi perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata laksana kerja atau board manual, Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai ketentuan tersebut, mekanisme pengawasan juga telah mencakup penyusunan dan penerapan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, serta strategi jangka panjang di dalam rencana jangka panjang atau RJP. Kesimpulannya, yaitu sektor ketenagalistrikan di Indonesia berkembang sejak akhir abad ke-19 dengan dibangunnya beberapa pabrik gula dan perusahaan pabrik teh Belanda yang membangun pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri. Setelah Perang Dunia II, pemuda dan buruh listrik bersama KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1945, Presiden Soekarno membangun jawatan listrik dan gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas 157,5 MW. Dan pada tahun 1961, jawatan listrik dan gas diubah menjadi BPU PLN yang kemudian dibubarkan pada 1965. Pada tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau PKUK. Sejak tahun 1994, status PLN beralih menjadi perusahaan perseroan atau persero, dan PKUK PT PLN memiliki misi memfokuskan pada kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan menjadikan tenaga listrik sebagai pendorong ekonomi, serta menerapkan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN juga mencatatkan kinerja keuangan yang positif dan menjalankan program transformasi PLN yang terbagi menjadi 4 tema tujuan strategi, yaitu hijau, inovatif, customer focus, dan lean. PLN terus berkontribusi dengan penyediaan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong transisi energi menuju penggunaan EBT dengan sistem pengendalian manajemen yang efektif dan penggunaan teknologi yang mendukung. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.